Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali lagi bersama Ustazah Sari dalam mata pelajaran prakarya. Nah, pada kesempatan hari ini Ustazah akan membahas tentang proses produksi kerajinan tekstil. Silahkan disimak baik-baik ya. Nah, pada semester pertama ini kita akan mempelajari produk kerajinan tekstil yang memiliki fungsi hias dan fungsi pakai, baik yang dilakukan dengan cara menghias permukaan kain ataupun terstruktur. Nah, kerajinan tekstil ini sebagaimana fungsinya? Sebagai fungsi hias dibuat dengan memiliki tujuan. Tujuannya ada dua ya, yaitu yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan, contohnya untuk hiasan dinding, fashion, aksesoris, dan kemudian elemen estetik interior lainnya. Kemudian tujuan fungsi hias yang kedua adalah kerajinan tekstil hasil dari pengembangan. Nah, kerajinan bahan tekstil dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan tekniknya ya. Salah satu caranya yang dilakukan dengan menambahkan hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. Ini adalah tujuan fungsi hias dalam kerajinan bahan tekstil ya. Sekarang kita akan membahas macam-macam kerajinan tekstil. Apa saja? Ada tapestri, batik, sulam, kemudian jahit aplikasi. Nah, Ustazah akan jelaskan satu persatu tentang tapestri, batik, sulam, dan jahit aplikasi. Tapi pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan 2 poin terlebih dahulu ya. Karena ini materinya terlalu banyak, jadi Ustazah akan membahas tentang tapestri dan batik dulu. Untuk sulam dan jahit aplikasi itu akan kita bahas next time ya, pertemuan yang akan datang. Kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu tapestri, batik, sulam, dan jahit aplikasi. Silahkan disimak baik-baik ya. Kita mulai membahas dari tapestri. Apa sih tapestri itu? Tapestri adalah bentuk seni tekstil berupa tenun tradisional yang dikerjakan dengan alat tenun vertikal yang dapat dilakukan di lantai. Ini adalah tapestri ya. Kemudian yang kedua adalah batik. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah sulam. Sulam adalah suatu keterampilan yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan kreativitas yang tertuang dalam berbagai bentuk pola dan gambar pada kain sebagai hiasan. Ini adalah sulam ya. Kemudian yang terakhir adalah jahit aplikasi. Nah, jahit aplikasi ini adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna ya, dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan menjahit tangan, teknik sulam yang menggunakan tusuk hias veston. Nah, ini adalah jahit aplikasi. Ini adalah macam-macam kerajinan tekstil ya. Ada 4 tadi. Nanti kalian bisa baca sendiri selengkapnya di buku paket ya. Kita akan bahas poin mengenai tapestri terlebih dahulu. Nah, kita harus tahu ya bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan hiasan tapestri ini. Apakah bahan dan alatnya? Kita simak baik-baik. Nah, untuk bahannya itu ada benang tipis untuk lungsi dan bahan tebal untuk pakan. Nah, ini ya contohnya seperti gambar berikut. Kemudian untuk alatnya, alat pembuat hiasan tapestri ini ada kayu spanram yang diberi paku untuk benang lungsi dan batang kayu. Nah, bisa kalian lihat di gambarnya ya. Ini ada alat pembuat tenun serat. Kemudian ada batang kayu atau sumpit. Nah, ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan hiasan tapestri. Seperti ini ya contoh gambarnya, bisa kalian lihat sendiri dan amati sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas tentang proses pembuatan tapestri ini. Nah, pada tahap proses pembuatan kali ini disajikan pembuatan hiasan tenun yang sederhana ya. Nah, prosesnya sebagai berikut, ada 6. Nah, yang pertama adalah pembuatan lungsi pada
pembidangan tenun. Kemudian proses yang kedua adalah memasukkan benang pakan pada lungsi. Kemudian proses yang ketiga adalah mengganti warna pakan sesuai motif yang digunakan. Kemudian proses yang keempat adalah menggunakan teknik kria. Kemudian proses yang kelima adalah hiasan tenun serat hasil jadi setelah dilepas dari pembidangan. Kemudian proses yang terakhir adalah hiasan tenun serat bentuk lainnya. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri ya di gambarnya ini. Ini ada gambar proses pembuatan tapestri yang sederhana seperti ini contohnya. Bisa kalian amati ya. Baik, sekarang kita melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu batik. Nah, kita kan sering melihat ya, orang-orang Indonesia ini untuk kain batik ini biasa digunakan di seluruh Nusantara. Misalnya ada batik Jogja, batik Solo, batik Pekalongan, kemudian batik Kalimantan. Nah, sekarang di setiap daerah itu memiliki batik khas masing-masing. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih itu batik. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Ini adalah batik ya. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui jenis-jenis batik. Di sini ada dua ya jenisnya, yaitu yang pertama adalah batik pedalaman atau klasik. Kemudian yang kedua adalah batik pesisir. Nah, apa sih itu batik pedalaman? Batik pedalaman adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Dahulu pembatik hanya ditemui di daerah-daerah pedalaman dan tidak sembarangan orang ya bisa melakukan proses pembatikan ini. Nah, pada zaman dahulu, pada masa kejayaan kerajaan di Indonesia, seperti Majapahit, kain batik hanya ditemui di kalangan raja-raja saja ya, dan hanya petinggi keraton yang boleh mengenakan kain batik. Oleh karena itu, pembatik hanya dapat dijumpai di lingkungan keraton. Nah, batik keraton ini adalah batik yang tumbuh dan berkembangnya di atas dasar-dasar filsafat kebudayaan Jawa yang mengacu pada nilai-nilai spiritual. Kemudian jenis batik yang kedua adalah batik pesisir. Nah, batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Selain itu, adanya pengaruh budaya asing seperti Cina dan India, termasuk agama Hindu dan Buddha. Hal ini menyebabkan batik tumbuh dengan berbagai corak yang beraneka ragam. Ini ya jenis-jenis batiknya ada dua. Dan kalian pasti juga udah tahu perbedaan antara batik pedalaman dan batik pesisir. Kalau batik pedalaman itu hanya digunakan oleh orang-orang keraton saja. Tapi kalau batik pesisir itu masyarakat luas pun bisa menggunakan ataupun membuat batik pesisir tersebut. Nah, ini juga ada contoh gambar batik pedalaman dan batik pesisir ya. Bisa kalian lihat sendiri. Untuk batik pedalaman itu untuk coraknya itu lebih gelap seperti ini. Kemudian yang untuk batik pesisir ini lebih terang ya coraknya, dan mereka full color seperti itu, seperti ada warna-warna cerah yang ada di batiknya. Dan motifnya pun juga beragam, ada yang motif bunga maupun motif binatang ya. Seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Nah, selanjutnya ini ada alat dan bahan untuk memproduksi batik. Bahan dan alatnya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Untuk bahan utama produksi batik itu ada kain katun putih, kemudian malam atau lilin, dan zat pewarna batik. Ini untuk bahannya ya. Kemudian untuk alat utamanya produksi batik ini ada kompor, wajan, dan canting. Nah, kalian bisa lihat sendiri nggih. Ini ada canting, ada kompor gas, ada wajan, kemudian ada gawangan. Nah, gawangan ini digunakan untuk meletakkan kain yang akan digunakan untuk dibatik ya. Kemudian ada kursi, ada lilin, dan ada kain polos atau kain putih. Seperti ini ya. Bisa kalian lihat sendiri di gambarnya. Nah, pembahasan yang terakhir adalah proses pembuatan batik. Sekarang kita akan membahas tentang prosesnya ya, seperti apa. Nah, di sini itu ternyata prosesnya banyak sekali ya. Ada kurang lebih 12 proses pembuatan batik. Silahkan disimak baik-baik.
Nah, proses pembuatan batik tulis ini terdiri dari berbagai versi sesuai kebiasaan dan kebutuhan perajin di masing-masing daerah. Nah, istilah yang digunakan dalam pembatikan biasanya menggunakan istilah dalam bahasa Jawa ya. Nah, untuk proses pembatikan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah nganji, kemudian ngemplong, nyungging, japlak, lowong, nyiseni, nembok, nyolet, nyelup, ngopok, lorot, dan nanahi. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Jawa. Ustazah akan ulas satu persatu ya. Apa itu nganji, ngemplong, nyungging, dan sebagainya. Proses yang pertama adalah nganji. Nah, nganji ini adalah pemberian kanji setelah kain dicuci. Nah, kegiatan pemberian kanji ini dapat dilakukan sesuai keinginan dan kebiasaan. Kemudian proses yang kedua adalah ngemplong. Nah, ngemplong ini adalah penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul menggunakan alat pemukul dari kayu agar kain tidak kaku dan mudah menyerap malam dan warnanya. Kemudian proses yang ketiga adalah nyungging. Nyungging ini adalah membuat pola di atas kertas ya. Kemudian proses yang keempat adalah japlak. Japlak ini atau menjiplak ya, menjiplak pola dari kertas ke kain. Kemudian proses yang kelima adalah ngelowong. Ngelowong ini memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. Kemudian proses yang keenam adalah nyiseni. Nyiseni ini adalah memberi isian motif ke dalam pola besar. Proses yang ketujuh adalah nembok. Nembok ini adalah penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot. Kemudian proses yang kedelapan adalah nyolet. Nyolet adalah memberi warna dengan kuas ataupun kayu dengan ujung spons. Kemudian proses yang kesembilan adalah nyelup. Nyelup ini memberi warna pada kain dengan pencelupan ya. Kemudian proses yang ke-10 adalah mopok. Mopok ini memberi isian pada latar belakang pola. Kemudian proses yang ke-11 adalah ngelorot. Ngelorot ini membuang lilin atau malam yang sudah tidak diperlukan lagi agar motif batik terlihat. Kemudian proses yang ke-12 adalah nanahi. Nanahi ini adalah memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. Dan proses yang ke-13 ini adalah dapat dilakukan pencelupan warna terakhir dan pelorotan. Ini adalah proses yang terakhir ya, proses yang finishingnya seperti itu. Nah, ini adalah ke-12 proses pembuatan batik. Nanti bisa kalian lihat sendiri contoh-contoh gambarnya, prosesnya seperti apa. Seperti itu nggih. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ustazah mengenai proses produksi kerajinan tekstil ya. Semoga dapat dimengerti dengan baik dan dapat digunakan untuk belajar di rumah. Baik, cukup sekian dari Ustazah akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.